tanggal 17 Agustus tahun 2022, Sekolah Menengah Pertama Algebra dan Sekolah Menengah Kejuruan Sumbermas segera dimulai. Persiapan barisan dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Seluruhnya siap. Gerak. Air. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. 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 Laporan. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Siap, laksanakan. 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 Pembina upacara memasuki lapangan. Aku beli. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mega.
Gerak. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan mengalami kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Dalam suatu amanat, istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah yang saya muliakan, yang mulia Kepala SMP Sumbermas yang saya muliakan, yang terhormat pengurus SMK Sumbermas dan pengurus SMP Al-Kibrah yang saya hormati, tak lupa seluruh siswa dan siswi SMK Sumbermas dan SMP Al-Kibrah yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari gelapnya kebodohan, mengantarkan ke terangnya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita flashback atau menoleh beberapa tahun yang lalu, keberadaan masyarakat Indonesia tentunya tidak seperti apa yang kita rasakan, karena bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat panjang sekali mengalami penjajahan. Sebagaimana kita tahu bahwa Portugis adalah pertama kali masuk ke Indonesia dan melakukan penjajahan itu dimulai tahun 1509. Kira-kira kalian ada enggak pada waktu itu? Tidak ada kan? Orang tua kalian ada enggak? Tidak ada. Jadi kakek kalian pun tidak ada. Pada waktu itu Portugis sudah masuk ke Indonesia dan melakukan penjajahan. Terus berikutnya ada Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? Sepanjang 350 tahun. Usia kalian ditambah usia orang tua kalian ditambah usia kakek kalian masih belum cukup. Betapa panjangnya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu.
kemudian ditambah lagi ada Jepang menjajah Indonesia, walaupun tidak lama, sekitar 3,5 tahun menjajah Indonesia. Tapi yang namanya dijajah itu tidak akan merasakannya nyaman, karena terjadi pemaksaan, terjadi pemerasan, penindasan. Bangsa Indonesia disuruh bekerja, dipaksa untuk bekerja dan tidak mendapatkan bayaran apapun. Petani disuruh bercocok tanam, hasilnya pun dibawa ke negara asal mereka. Jadi mereka susah untuk cari makan, mereka susah untuk belajar. Sehingga dari proses itu muncullah semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di para kiai, para santri di masa lalu tidaklah sama dengan santri masa kini. Santri masa lalu adalah mereka berjuang membantu kiai bersama tokoh-tokoh di negeri ini melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Kalau sekarang santrinya kan beda. Jadi kalau sekarang santrinya wah enak gitu ya, datang, dikirim dan menikmati hasil jerih payahnya orang tua, hasil jerih para pejuang di masa lalu. Oleh karena itu, mari kita renungkan apa yang mereka lakukan di masa lalu, sehingga posisi-posisi kita saat ini bisa juga mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan profesi atau keberadaan kita hari ini. Kalau kita sebagai pelajar tentunya mengisi kemerdekaan itu dengan belajar yang giat. Karena belajar pada waktu dulu tidaklah semudah belajar masa sekarang. Ada tokoh namanya Ibu Kartini. Ada yang tahu ya? Tahu dari mana? Tahu di gambar. Di kelas-kelas biasanya ada gitu. Atau di tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Jadi itu adalah seorang tokoh perempuan, tokoh revolusioner pendidikan juga. Dia mengajari rakyat Indonesia dengan cara diam-diam, karena kalau ketemu oleh penjajah maka dia akan dihukum. Begitu pula yang belajar, di belajarnya juga diam-diam, takut ketahuan, karena kalau ketahuan dia akan dihukum. Maka dia berjuang memberikan pelajaran kepada masyarakat di sekitar, laki-laki dan perempuan, sehingga masyarakat Indonesia sudah ada yang bisa melek pendidikan. Ada juga namanya Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro. Tahu ya? Itu adalah tokoh pejuang yang memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia agar terbebas dari kebodohan, terputus dari mata rantai kebodohan. Walaupun dia harus keluar masuk penjara juga. Ki Hajar Dewantoro itu adalah asli Yogyakarta. Dia juga seorang wartawan yang mengarang sebuah buku berjudul Seandainya Saya Orang Belanda. Hingga buku itu dibaca oleh orang-orang Belanda dan akhirnya apa? Dia harus masuk penjara. Dalam penjara dia tidak berhenti melakukan upaya-upaya pembelajaran kepada sesama tahanan. Dan diketahui oleh Belanda, akhirnya apa? Dia diasingkan ke Belanda. Jadi orang ngajar di masa lalu, orang belajar di masa lalu harus berhadapan dengan penjara. Akhirnya apa? Ki Hajar Dewantoro di Belanda diam-diam juga belajar. Akhirnya apa? Pulang ke Indonesia, walaupun dia ditahan, dia juga bawa ilmu. Akhirnya apa? Pulang ke Indonesia, dia juga mengajarkan kepada masyarakat Indonesia, baik yang memiliki harta atau memiliki ekonomi yang cukup atau ekonomi
rendah. Dia berikan pengajaran sehingga dia membentuk sebuah taman siswa di Jakarta. Sehingga dari situlah banyak pelajar Indonesia yang masuk ke sana. Dan dari situlah kemudian banyak orang-orang Indonesia yang cerdas, yang pintar, sehingga bisa melawan penjajah. Betapa beratnya sebenarnya perjuangan-perjuangan di masa lalu. Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kepada kita apa ya, biasanya bahasa Jawa, mungkin kalian sudah dengar, Ingarso, gimana lanjutannya? Ingarso Tulonodo, Inmat yo bangun karso, itu orang Jawa ini. Kalau orang Madura nggak ngerti mungkin. Kemudian itu di topi kalian ada tulisan bacanya Tut Nori Handayani. Berarti belakangnya yang hafal ya. Coba diulangi lagi. Sekali lagi. Ya, yang depannya yang pertama Ingarso Tulunodo. Itu artinya apa? Ketika jadi pemimpin maka dia harus mampu memberikan contoh. Itu adalah ajaran filsafat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian Hikmat dia membangun karso. Jadi ketika di tengah harus mampu motivasi teman-temannya, memberikan semangat kepada teman-temannya. Kemudian Tut Nuri Handayani itu apa artinya? Ketika di belakang mampu mendorong motivasi, mendorong semangat kita, sehingga apa? Jiwa raga kita bisa semangat karena ada motivasi. Jadi itu adalah arti Tut Nuri Handayani. Karena jiwa dan raga itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga lagu itu bangunlah jiwanya, bangunlah jiwa raga gitu ya. Kemudian kalau bahasanya anak-anak SMK ada software dan ada hardware-nya. Itu sebenarnya kedua itu tidak bisa dipisahkan. Cuma beda bahasa. Kalau dulu itu kan mungkin jiwa raga. Kalau bahasa agama mungkin lahir batin kan gitu ya. Kalau bahasa SMK, anak SMK itu adalah software dan hardware. Kedua itu tidak bisa dipisahkan karena itu adalah bagian yang memang harus saling berinteraksi, berintegrasi. Kalau di tubuh kita gimana? Ada jiwa kita, di balik fisik kita ternyata ada raga kita. Kenapa? Ada jiwa kita. Ketika kita tidak bekerja, tahu-tahu karena ada persoalan yang kita hadapi, tahu-tahu ternyata tubuh kita menjadi lemas, menjadi letih, kan gitu ya. Berarti itu adalah apa yang tidak bangun, yang tidur. Yang tidur adalah apa? Jiwanya itu tidur. Harus dibangunkan gitu. Tapi ketika kita bekerja keras, kemudian tubuh kita terkadang perlu istirahat, maka yang letih itu adalah raga kita atau tubuh kita. Sehingga motivasi dan semangat ini perlu dibangun. Sehingga terkadang motivasinya dibangun, walaupun kita merasakan letih, maka letih itu akan hilang kalau ada motivasi. Sehingga Ki Hajar Dewantara menyebut bahasa falsafahnya adalah Tut Nuri Handayani. Kita semua adalah calon pemimpin di masa depan, bahkan mungkin sekarang sudah menjadi pemimpin di kelas, pemimpin di pondok atau di asrama. Kita harus juga mampu memberi contoh-contoh yang baik. Ketika kita jadi peserta, mungkin kita juga mampu memotivasi temannya, mampu motivasi rekan-rekannya agar bisa juga muncul semangat. Ataupun kita yang ada di belakang hari ini, kita juga mampu mendorong dan semangatnya sehingga kita ke depan bisa lebih baik. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini membawa manfaat sehingga ke depan harapan kami semua, kita bisa mengisi kemerdekaan ini dan merawat kemerdekaan ini dengan semangat rajin
belajar, sehingga tidak lagi ada siswa dikawal atau dipanggil, ya, dipanggil lalu dikawal itu oleh Bapak Security Ustadz Hamdi. Jadi tidak ada lagi siswa yang hilang di tengah pelajaran, karena kita sudah ada semangat, ada keinginan untuk merawat perjuangan para kiai, para tokoh-tokoh di masa yang lalu. Untuk mengenang mereka, dan mari kita hadiahkan suratul Fatihah, di pahala suratul Fatihah kepada para pejuang-pejuang terdahulu, para kiai terdahulu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, para santri di masa lalu yang juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih-lebih atau wana khusus kita khususkan kepada pendiri Pondok Pesantren Subermas, baik yang masih ada ataupun yang telah ada di alam barzakh. Mudah-mudahan yang masih ada diberi kesehatan dan kekuatan untuk berjuang, yang sudah ada di alam kubur atau alam barzakh semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sekian amanah upacara untuk pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiga, gerak. Laporan. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.